Lu niat gak lagi? Kalau niat giginya umpetin. Makasih di. Ikan dan menjauhkan dari segala tugas. Udah belum nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, suatu kehormatan buat saya bisa berkumpul dengan rekan-rekan yang super ini. Semuanya waduh luar biasa. Tepuk tangan dong. Saya terharu. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa dipupuk, dijaga supaya terus berjalan. Kekurangannya bisa diperbaiki, ada yang kurang mungkin apa. Saya kan nggak tahu, baru pertama kali. Kepada panitia mudah-mudahan amal baiknya dalam mengumpulkan acara silaturahmi ini dilipat gandakan amalnya. Mudah-mudahan ikhlas, itu yang penting saya pesan. Kalau nggak ikhlas, ria apa gitu, percuma. Mau dengerin banyak nggak? Kalau gitu terima kasih. Udah saya cukupin, kayaknya nggak. Agak mau banyak nanti kemalaman men, juga ketelatan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat atau nggak berkenan di hati. Saya maafin bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini. Ternyata orang yang nggak pernah ketemu begitu ngomongnya ngeles mulu. Dari kekurangan mengharap kelebihan, ikhlas ya bang ya. Acara begini kalau kagak ikhlas, silaturahminya nggak apa. Amin. Kan maksud gitu gue mancing. Biar yang. Terima kasih banyak bang atas usulannya. Mudah-mudahan tahun kita besok ini lagi bisa kita undang lagi. Untuk yang kedua kami taruh lihat orangnya dulu. Yang namanya Didit yang mana Didit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia, sahabat Gusut yang sudah mengundang saya di acara ini. Ini suatu kebanggaan bagi saya bisa bergabung di sahabat Gusut ini. Semoga kedepannya makin jaya. Semoga panitia, terima kasih sebanyak-banyaknya atas acara ini terwujud sampai di sini. Sekian, terima kasih. Itu aja deh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terus terang saya merasa bangga punya sahabat-sahabat dari RW 5, sedangkan saya kan RW 13. Tahu. Jadi gitu aja deh. Ya, semoga kesempatan ini berlanjut ke tahap berikutnya, seperti ke tahun-tahun yang akan datang akan lebih meriah lagi, dan kita ikat dengan persaudaraan. Dan selalu jangan diambil hati kalau ada kata-kata yang tidak enak. Apalagi saya kan tahu sendiri lah begini nih Betawi. Betawi dong. Nah gitu aja dah. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa hadir di teman-teman lama nih, terutama yang 50 tahun ke atas nih.
mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Terima kasih pada panitia, saya bisa hadir di sini, bisa berkumpul pada teman-teman yang lama-lama nih. Saya rasa ya saya sudah meninggalkan, udah lama ya tinggal di Medan Atas tahun 89 ya. Dan baru pertama kali ini saya mengikuti acara yang sering diadakan oleh rekan-rekan ini. Tergandeng nempelin gue. Dan saya ucapkan terima kasih bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa bertemu kembali. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur lillah amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar ya, yang saya hormati keluarga besar daripada Kusut misalnya. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, amin. Ya, ini juga walaupun saya dekat, tapi baru kali ini saya mengikuti daripada kegiatan di ini. Kalau malah kesan, sangat terkesan. Artinya kenapa? Saya baru ikut kegiatan ini yang isinya laki semua. Umumnya kita laki semua. Dari awal berangkat ada kegiatan sampai istirahat sedikit ada kegiatan. Kegiatannya mah nggak mewah kegiatannya, ya kan? Tapi kebersamaannya ini yang harus kita perhatikan. Ya. Susah loh ngumpulin orang kayak gini. Saya aja pengurus musola ngumpulin orang susah. Tapi alhamdulillah ya, dengan kebersamaan, dengan satu niat kita bisa berkumpul. Yang penting kita sama-sama syukur, sama-sama ikhlas. Jangan pakai menggerutu. Ya kan? Yang namanya orang udah tua, umur udah 40 tahun ke atas, belum tentu jaminan dia itu orang dewasa. Belum tentu. Ya? Belum tentu. Gitu. Makanya kita kalau ada teman kita, ini kan teman banyak nih, udah saling kenal sama lain, saling bercanda, ya kan? Nah, bercandaan itu kita jadi nasihat gitu loh, ya. Jangan lantas kita marah, gitu. Ini pesan saya, ya, kesan saya enak gitu. Jadi sama-sama yuk kita introspeksi diri kita, kekurangan kita, ada teman kita punya kelebihan, kita punya pendapat, kan enak gitu. Jadi saling mengisi antara kekurangan teman yang satu dengan teman yang lain. Ya, namanya kita hidup bertetangga, berkawan, walaupun beda RW nggak masalah gitu. Kita nggak memperhatikan itu, gitu loh. Artinya kita ini udah kenal, udah satu lama, satu lingkungan. Ini aja kita mungkin berkawan dari kecil gitu ya. Ya, harapan saya tentunya daripada kegiatan ini tidak sebatas daripada kegiatan jauh. Artinya begitu nanti ada kegiatannya nggak di luar nggak di wilayah di luar RW 5 atau di luar lingkungan kita, lantas kita nggak mau ikut, kita nggak mau kumpul. Jangan hal ini sampai terjadi ya. Jadi dimanapun kita bersilaturahmi, tempatnya di mana, usahakan kita bisa hadir. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ya, kita jadi panjang umurkan kita. Karena doa dari teman kita semuanya ini ya. Mungkin itu aja pesan dan kesan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada panitia sahabat Kusut. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa diikutkan, digabung untuk ikut bersama Kusut dalam rangka halal halal. Memang kami belum lama bermain atau bermain jauh di gang 7. Yang biasanya kita di gang 8 aja, tapi sekarang ini memang belum lama lah. Tambah 2. Tapi alhamdulillah dengan adanya silaturahmi di gang 7, alhamdulillah kita bisa dengan semuanya sahabat-sahabat di sini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa
saling satu menyapa. Dan yang lain mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini dengan adanya silaturahmi ini semoga membawa hikmah, membawa berkah untuk kita semua. Mudah-mudahan setelah ada acara ini dengan sesuai dengan tema membawa kebaikan kita bersama untuk kedepannya. Kiranya hanya itu dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat singkatin bang, kusut itu cuma obrolan asal-asal yang nggak jelas tuh kata-kata tiba-tiba keluar kusut, kira-kira begitu deh. Kronologisnya itu nama istrinya Suti ya gitu juga deh. Jadi kira-kira gitu, terus kita buat kita sebut al kusut, cuma kayak nggak bagus pakai al gitu, jadi ya kusut deh. Nah di berjalannya waktu ternyata ada yang nemuin kata-kata jadi singkatan kumpulan silaturahmi usia tua. Alhamdulillah, dan itu cukup menarik lah gitu. Era 60 dan 70 ya. Padahal baru, kata kusut itu baru, tapi akhirnya jadi ya itulah. Ya ini rasa kusut nih. Jadi enggak ini. Yang muda yang tua campur. Insya Allah jadi kebaikan karena tujuannya itu. Untuk selanjutnya kita minta juga dari pihak kuburan sana, Asep, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlebih dahulu saya akan perkenalkan nama saya, mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Asep dari RT 15 atau dari Kober. Asep Ember bang. Mungkin abang belum kenal ya. Baik. Terus terang saya juga sependapat apa yang dikatakan dari Bang Bung tadi. Saya sangat berkesan sekali. Jadi saya sangat berterima kasih dulu untuk keluarga besar Kusut, terutama untuk panitia yang sudah mengundang saya dan mengajak saya ke acara Pila ini. Yang sangat saya terkesan sekali itu teman-teman Kusut ini, walau saya setiap malam ikut ngumpul di Gang 7. Nah setelah itu saya pikir-pikir hanya sebatas itu. Ternyata kemanapun pergi semuanya pasti kumpul dan semuanya pasti ikut. Itu yang bikin saya sangat bangga dan sangat senang sekali. Apalagi sekarang terus terang aja kalau di Palas itu udah kurang persahabatannya seperti ini, karena ya yang tua-tuanya udah pada nggak ada juga gitu. Ya ada sebagian, cuman kan mungkin sibuk dengan keluarga masing-masing. Nah makanya kenapa saya coba main di Gang 7 dan ternyata wah sangat asik dan sangat berkesan bagi saya gitu. Mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita kunjung lebih jauh lagi, ada Lurah Pondok Cina. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat panitia Kusut yang telah mengadakan silaturahmi dengan tema silaturahmi mendekati kebaikan, menjauhkan dari segala beban. Masalahnya beban pikiran atau beban hidup ini. Saya rasa di sini bukan beban hidup atau beban pikiran, beban bebas dari keluarga untuk sementara. Yang mana sebulan yang lalu saya diundang untuk menghadiri kegiatan ini dari sahabat Kusut, terutama mungkin ketua panitia ya, bersamalah. Saya bergabung di acara ini mungkin sudah 3 tahun tidak
berkecimpung di reuni anak kusut yang mungkin karena COVID ya, dari 2019 sampai 2021 mungkin ya, sekarang kita bisa berkumpul. Semoga silaturahmi ini berjalan tiap tahun. Ya entah di pihak mana, mungkin panitia mungkin memikirkan untuk yang tahun yang akan datang kita akan mengadakan kegiatan ini, karena silaturahmi itu penting untuk mungkin panjang umur ya. Dalam surat Al-Imran juga dikatakan watasimu bihablillah jami'ah wala tafarraqu wazkuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbatuna nana. Marilah kita saling silaturahmi di antara kita, semoga kita dipanjangkan umur dan diberikan rezeki yang berlimpah. Mungkin untuk pesanannya mungkin lebih meriah lagi ya di waktunya yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantes kan jadi lurah kan? Terus banget gua. Pak Jiwo, mohon maaf Pak Jiwo, waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya nggak banyak bicara, cukup apa yang sudah disampaikan. Lebih kurang mohon maaf bila kita berbalik dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita telah berkumpul kembali 3 tahun kita ya lepas COVID, pelaksana juga gitu. Nah, jadi ya begitulah. Nah, ya saya mengharap ada hikmahnya ya dalam pertemuan ini gitu, untuk dalam hal-hal yang positif gitu. Oke, cukup sekian aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada abang kita nih, Abang Odi Hidayat, yang mana telah mengikut sertakan sebagai anggota Al-Qusud. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat, dan terima kasih yang mana tuh diikut sertakan terus dari pengajian, dari kumpul-kumpul seperti ini yang bermanfaat gitu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat itu. Jadi kalau kita lihat di kampung-kampung lain ya, jarang seperti ini. Cuma ada cuma di kampung kita dong. Benar, RW 13 saya nggak ada. Oh iya, dua ya. Kurang Ciracas. Ya mudah-mudahan tergantung dah. dari 13 deh. jadi manfaat berguna untuk kita membantu masyarakat kesusahan kemudian dalam segi kebaikan terus gitu. Mudah-mudahan berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngeledek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, CS gue nih. Ya, buat teman-teman atau Matiin Kalau musilin sih, spesial aja usil mente. aku yang saya cintai. Oke, kalau saya boleh cerita di zaman belakang itu tahun 81 saya udah membentuk remaja. Di situ saya bentuk wadah olahraga dan yang lain, terutama ya pengajian
mati lagi. Kasidah dan olahraga. Cabang olahraga tuh banyak saya dulu di Karet. Bola voli, tenis meja, bulu tangkis, catur, sepak bola. Alhamdulillah di sana yang lain. Ban gue ngomong. Dicolok Pak nih. Iya. Pak. Sampai saat ini saya masih udah pada tua ya, 10 ke atas. Sampai sekarang saya masih ada silaturahmi tiap 2 bulan sekali. Memang bentuknya gitu. Ada arisan 2 bulan sekali. Rumahnya pindah-pindah jauh tempatnya. Ada yang di Jonggol, ada yang di Bekasi, ada yang di Cikarang. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Yaitu namanya Ikatan Remaja Pelamboyan. Itu di Karet belakang. Nah itu Perbanas, kampus Perbanas itu lapangan bola saya, lapangan sepak bola. Nah, sampai sekarang. Nah setelah saya pindah di sini, tadinya adem-adem aja nih. Nah, terus Pak RW ingin membentuk olahraga. Waktu itu cuma ada bulu tangkis, tenis meja belum ada. Kemudian ada yang minta mungkin tenis meja. Nah di situ saya beliin tenis meja, diperbaiki. Disitulah RW 5 itu menjadi juara. Sejarah kata Pak itu waktu itu. Bukan Pak Sobari. Nah di situ baru dikenal saya tuh siapa gitu. Dari tenis meja. Nah sejalannya waktu tahun 2012 BTM Rama dulu ketuanya siapa ya? Lupa. Ya, saya sendiri lah. 2012 saya pensiun, baru saya masuk ke atau bermain di Gang 7 aktif 2012. Belum pensiun nih. Sampai sekarang, sampai saat ini. Nah saya tadinya membentuk juga di situ, jangan pertama ramainya dari Kremi ada pro kontra dengan suara-suara yang sumbang, maka digeser menjadi ada Kerambol. Ya itu manusiawi dong, manusiawi kalau ada gitu. Nah dibentuk Kerambol, tempat anak-anak berkumpul, sifatnya itu positif. Dulu juga apa namanya, Remi juga positif, nggak pakai uang gitu kan. Positif nih. Positif, cuma ya namanya orang kan nggak tahu ya, sifat manusia kita nggak tahu. Sampai sekarang maka saya mau dari saudara kita nih Odi atau yang lainnya lah, kita bentuk lagi wadah gitu, jangan di Kerambol aja gitu. Goes kita udah punya sepatu roda. Ya saya rasa di apa kayaknya catur di sini kan di RW 5 nih banyak nih pemain catur. Dan saya juga teringat RW 13. Lagi. Ketemulah saya dengan CS saya dulu sih mengos-mengos aja ketemu. Terang kesan acara ini sangat baik sekali, terutama terlebih lagi kita tuh udah 3 tahun ini menghadapi pandemi, di mana masa-masa yang perlu kepedulian dari kita semua, dan alhamdulillah sekarang udah mulai membaik, insya Allah. Bicara silaturahmi, terus terang silaturahmi kita kelihatannya di sini emang ngumpul-ngumpul bareng nih gitu, isinya bareng gitu kan. Cuman yang harus kita lihat
kalau di lingkungan kita nih silaturahmi kita tuh masih sifatnya masih kotak-kotak lah katakan gitu. Ada yang di Krambol gitu kan, ada yang di RW gitu kan, ada yang di sepeda atau ada yang sekedar nongkrong tawatiwi gitu. Nah maksud saya dengan adanya kegiatan ini, apalagi kita lagi sekarang ini lagi ngumpul-ngumpul nih, kalau bisa ya tadi setuju juga dengan tadi Bang Bawa bilang kita harus buat wadah gitu, buat wadah buat menyamain biar kotak-kotak itu bukannya hilang tapi paling enggak ada satu titik tuh kotak-kotak itu bisa jadi nyatu gitu. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan ini ya manfaatnya seperti itu gitu, bisa dibuat wadah misalkan pengajian atau tadi gimana atau apa gitu. Ya itu aja sih, terima kasih. Selanjutnya siapa nih? Bang Boy. Yang santam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati keluarga besar Kusut, terutama yang telah memberikan donasi kepada kita. Semoga Allah ganti dengan rezeki yang berlimpah. Setelah ke belakang, saya juga sama pendatang ya. Pendatang cerita ke belakang. 94 saya datang ke Jakarta, 2008 saya terpilih jadi ketua RT. Itu saya tidak pernah ikut kumpul-kumpul dengan warga. Pas ada pemilihan RT, saya diajak kumpul, saya kepilih jadi ketua RT. Nah begitu juga saya bergabung dengan Kusut. Setelah 2-3 tahun saya jadi RT, saya bergabung ke Kusut ke Gang 7. Sama juga, saya betul-betul belum ada yang kenal dengan siapapun. Jadi waktu itu saya mengenalkan diri bahwa saya orang baru di Menteng Atas. Alhamdulillah sampai saat ini saya selalu bisa bergabung dengan keluarga besar Kusut dalam keadaan kita semua sehat walafiat, panjang umur, Allah berikan rezeki yang berlimpah. Amin. Terus ke sini saat ini setelah pandemi selama 2 tahun kita belum ada kegiatan berkumpul-kumpulan. Mudah-mudahan dari saat ini mungkin kita sudah ada kelonggaran dari pemerintah untuk berkumpul. Silaturahmi mari kita manfaatkan. Kita silaturahmi dengan yang bermanfaat, tidak disalahgunakan. Betul juga di Kusut juga saya sedang ikutin pengajian Al-Itisam. Sampai sekarang saya ikut juga bergabung di NU, walaupun saya nggak bisa ngaji. Saya udah ikut NU, udah punya jas hijau, udah punya kopiah NU juga nih. Siapa aja ya? Terima kasih Pak Haji. Ya mungkin setelah ke belakang gitu, saya ikut dengan Kusut. Alhamdulillah di puncak saya udah 3 kali nih. Puncak 3 kali, di Garut 1 kali. Alhamdulillah. Kita selalu sehat walafiat sampai saat ini kita masih bisa berkumpul juga. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ke depan Kusut selalu maju, selalu kompak di dalam pergaulan yang mana kita saudara kita yang terdekat itu adalah teman dan tetangga kita yang terdekat. Itu yang saya amanatan itu. Jadi saudara kita terdekat itu adalah tetangga. Jadi alangkah baiknya kita selalu silaturahmi dengan tetangga dalam keadaan apapun, tidak ada hal-hal yang negatif, selalu kita positif. Yang mana mungkin dari wilayah RW 05 ini sekarang dalam keadaan setelah pemilihan RW RMK ini mungkin ada sedikit mungkin masih agak kredit. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih kompak, lebih maju lagi bersama kita Bapak RW baru. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terkait dengan silaturahmi kita. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih berjalan dengan acara-acara yang dikemas semenjak pagi tadi, dan saya bagian dari panitia mungkin hanya menyampaikan mohon maaf bila dalam penyediaan dan persiapan kita ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kekurangan-kekurangan. Saya mohon maaf. Segenap panitia memang sudah maksimal mempersiapkan ini semua dengan usaha-usaha yang saling bahu-membahu. Namun kita manusia mungkin ada hal-hal yang di luar daripada kemampuan kita, itu menjadi kekurangan saya sebagai panitia. Tapi saya berharap mudah-mudahan ini menjadi kesan yang baik buat sahabat kusut, dan kita bisa tetap berjalan silaturahmi ini untuk lebih mempererat persaudaraan dan ikatan silaturahmi kita. Untuk selanjutnya mungkin saya juga tadi ada doa yang buat rekan-rekan yang masih sakit tidak bisa ikut bergabung. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita tadi dan kita bisa bersatu lagi dengan rekan-rekan kita yang dalam kondisi sakit. Dari saya mungkin mewakili panitia juga semua mengucapkan terima kasih partisipasi dari semua sahabat kusut. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kanan ke kiri, waktu dan tempat yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ada was-was sudah nih. Pasti saya disuruh ngomong apa yang gue ngomongin. Nah, udah dibawa orang lain. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat kusut gitu yang sudah istilahnya mengapresiasi kita punya acara gitu. Mungkin sedikit saya coba gitu, mudah-mudahan hati saya sama dengan sahabat kusut gitu yang hadir pada malam ini gitu kan. Nggak banyak mungkin yang akan saya bicarakan, mungkin 2 perkara aja yang ada di dunia ini gitu kan. Itu ada hitam ada putih, atau ada putih ada hitam. Kira-kira sahabat kusutnya milih putih bang milih hitam? Tolong dengan jujur, milih putih atau milih hitam? Serentak. Nah, karena putih udah pasti kebaikan, ya, tak mulyana ya. Nah, terus ada sedih, ada senang. Pilih apa, sahabat kusut? Serentak. Amin, amin, senang gitu kan. Tambah lagi nih, tetap 2 perkara gitu kan. Ada neraka, ada surga. Pilih mana? Amin, Allah, amin. Nah, terkait dengan pilih surga, surga itu istilahnya nirwana yang pada saat nanti kita di sana tuh kita nggak ada susahnya tuh, ya. Senang gitu kan, karena emang udah dipilih dan terpilih oleh Allah gitu kan. Dan Nabi juga ngasih bocoran biar sampai ke surga gitu kan, ya kan. Jadi Nabi pun wanti-wanti gitu. Jangan sampai umatnya itu juga nggak masuk surga, sampai dipesan-pesan gitu kan. Ya Allah, umatku harus masuk surga gitu kan. Pakai apa biar masuk surga gitu kan? Kendaraan apa yang bisa umat saya masuk surga gitu? Ternyata sederhana, sedekah. Ya, tabul ya, sedekah gitu kan. Nah, saya berpikir lagi, sekian hari beberapa kali kita ngadain seperti acara seperti ini ya, nggak pernah ada dibawa pulang. Bener, paling pulang nyuci pakaian kotor. Ya. Jadi saya pengen nih ada yang dibawa pulang dalam bentuk sedekah itu kan tadi kan. Ya kita buat empati gitu kan. Insya Allah, aku yakin Allah akan mengembalikan lagi lebih dari lebih gitu kan. Saya berpikir dalam satu kesenangan pasti ada kesulitan. Dalam satu kesulitan pasti ada hikmahnya. Kita senang pasti ada nggak senang. Kebetulan sahabat kita Muhammad BI ya, sedang sakit ya, disayang Allah gitu. Kita juga ngikut tuh, Allah sayang masuk kita ikut sayang sih itu kan. Allah aja masih sayang namanya, udah nyiptain masih sayang gitu kan. Nah itu mungkin nanti insya Allah ya kembali lagi dengan niat yang besar, bukan nominal yang besar.
ikhlas. Tadi Bang Musti bilang itu kan, yuk kalau bisa kita empati, ya kan, kita berurung rembuk, mengurangi ada kalimat beban kan itu kan. Nah, mungkin beban saudara kita yang sedang disayang Allah, ya kan, bisa kita ngikut juga. Ya Allah, saya ngikut sayang juga deh, saya daftar gitu kan. Ya, kira-kira gitu. Mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi dengan cara apa, tapi intinya ayo di dalam kegembiraan kita harus semua ikut gembira gitu. Saya kira gambaran sih seperti itu aja. Yang bagus Allah punya, yang jelek congor gue ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ini angkat tangan, ada di mau bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma melanjutkan omongan tadi dari Bang Husni, atau saya kalau manggil Bang Junet. Tadi Bang Junet di akhir-akhir bicaranya itu tentang ikhlas. Jadi memang ini dalam kategori ikhlas nih yang tertinggi. Di saat kita mau melakukan sesuatu seperti kayak begini nih, kalau kita nggak ikhlas, ya mungkin ngedumal pulang ngedumal, di sini juga ngedumal. Itu tadi dari Bang Junet masalah ikhlas. Karena saya tanggap lagi tadi saya dengar dari Bang Caca, ini masalah sodako. Ini berkaitan, jadi masalah sodako dan masalah ikhlas. Sodako berapapun yang kita keluarkan, kalau kita ikhlas insya Allah menjadi pahala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih banyak lagi dan halal dan thayyibah. Bicara orang sakit, ini pengalaman saya dulu. Saya pernah sakit tuh 2 bulan. Pada saat itu rekan-rekan kusut di Gang 7 datang. Itu saya nangis. Dikasih amplop sama anak-anak kusut. Bener. Itu saya nangis. Bini saya nanya, kenapa Bang lo nangis? Aneh jawab, coba kalau sementing atas datang nih, duit gue banyak kali ini. Tapi emang dari kusut, emang timnya ini sulit banget, solid engineer. Jadi nggak boleh dengar teman sakit, dia pun buru-buru nengokin aja. Jadi tanggap gitu. Nah, perkenaan di sini saya bukan manfaatin situasi gitu. Jadi pengen mengetuk, mengajak rekan-rekan sekalian. Kita berbagi biar pulangnya kalau kata Bang Caca ada hasil gitu. Hikmah yang kita dapat dari pertemuan atau perkumpulan kita pada malam ini, hikmahnya apa sih? Paling di perjalanan senang, di sini makan, pulang ke rumah timbangan naik, gitu doang. Nah buat teman-teman kita yang sakit, sedih, apalagi bininya dengar, bininya BI ngomong nih, Bang Mamat, teman-teman lu pada begini ke puncak. Kok nggak ikut? Gue sakit, kan kesian. Iya nggak? Contohin jadi enak. Jadi itu ada teman-teman kita juga. Ini Bang Jong juga mungkin nggak ikut, ya mungkin kondisinya sakit. Kalau dia nggak sakit pasti dia hadir. Terus salah satu lagi Uri Capung, dia sakit. Kita jangan ngelihat orangnya kayak gimana deh. Yang jelas itu kita kenal dan kita pernah berteman sama dia. Itu aja, kita jangan ngelihat sisi jeleknya. Kita lihat yang bagus-bagus aja di pergaulan. Segi positifnya. Jadi terakhir mungkin dalam hal ini bukannya saya so tahu ya. Saya pengen nyemonsorin nih. Pengen sponsorin dari rekan-rekan. Seikhlasnya sodako
Sodako menolak balak mengoleh. Sodako menolak balak. Insya Allah. Coba ada kardus sapu nggak di situ? Kardus jangan, nggak enak. Oh itu ada. Oke. Sodako menolak balak. Jadi pada malam hari ini kesempatan untuk kita membantu kawan-kawan kita yang pada saat ini sedang menderita sakit. Oke, ini saya mulain ya. Mungkin dari saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih terkatkan buat abang-abang, buat kakak-kakak nih yang hadir di sini. Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kesehatan, dikasih panjang umur. Insya Allah dengan berkumpulnya kita ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sih kalau ngomong apa lagi udah komplit, cuman sedikit aja. Ya Alhamdulillah, saya juga menambahkan atas nama panitia banyak terima kasih atas partisipasinya buat rekan-rekan abang-abang yang datang dalam acara silaturahmi, yaitu sahabat kusut, kumpulan silaturahmi usia tua. Memang kalau dilihat di sini paling muda umurnya paling 38, 40-an lah. Tapi rata-rata di sini hampir 50, bahkan ada 60 ke atas. Ada 70. Ada 70. Artinya di sini kita mengharapkan mungkin di masa-masa lalu kita di 10, 20, 30, 40 tahun banyak permasalahan, perselisihan, banyak masalah-masalah pribadi di antara kita. Dengan berkumpulnya sekarang kita ini, kami mengharapkan dengan berkumpulnya ini segala permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan pribadi, permasalahan-permasalahan antar kelompok, bahkan atau golongan-golongan, udah dihapuskan semua. Karena ya mungkin hampir sebagian besar dulu kita udah pernah ngerasain yang namanya jahiliyah, judi, macam-macam lah. Sekarang kita mengharapkan itu kita tutup semua, baik itu kelakuan-kelakuan kita yang negatif, permasalahan-permasalahan kita antar sesama, kita tutup rapat-rapat. Sekarang kita buka lembaran baru. Kita ini udah minimal 40. Saya aja paling muda hampir mau 50. Ini ada 70. Artinya ya mau ngapain lagi selain ibadah, ya mau mati udah. Karena umur 0 sampai 30 tuh naik, 40 naik, 40 ke atas udah mau turun lagi, udah daun kuning. Nah itu udah lampu kuning tuh. Artinya ayo kita dari sini kita berangkat, bendera kuning jangan. kita hijrah. Yang tadinya kalau orang bilang tuh bahasa ekstrimnya jahiliyah, ayo kita sama-sama untuk menuju ingin baik. Mumpung masih dikasih umur, mumpung masih dikasih sehat, ayo sekarang kita berbuat baik aja lah. Apa aja kita berbuat baik. Adapun ada teman yang warna hijau, hitam, kuning, ya kita terima aja, itu memang begitu. Ada warna-warni. Artinya ya udah, kita jangan melihat kesalahan-kesalahan masa lalu teman, kita tutup. Kita lihat kebaikan-kebaikannya. Tinggal ke depannya gimana kita pulang, kita punya jariah. Salah satunya inilah silaturahmi. Benar tadi kata rekan-rekan Ustadz Mul, yang namanya silaturahmi itu yaitu panjang umur, murah rezeki, manfaatnya banyak lah. Nah ini yang harus kita jaga kalau bisa sampai selamanya. Dan sudah banyak teman-teman kita juga, baik adik-adik kita, kakak kita yang udah pada pulang ke rahmatullah. Yang tadi disebutin tuh satu-satu udah rahmatullah. Ada juga yang masih hidup tapi udah dikasih cobaan sakit.
Nah, mumpung kita masih sehat, kita jaga nih tali silaturahmi kita, jaga persaudaraan kita, hilangin yang namanya perselisihan. Dan alhamdulillah di sini yang ikut di sini ini dari ujung ke ujung mewakili semua. Bahkan dari RW 13 ada, alhamdulillah. Kita mungkin 36 tahun kita masih main geng-gengan. Ada yang namanya gang 5, ada gang 7, gang 8, ada Pales. Udah sekarang kita nggak ada gang-gangan itu. Sekarang kita kebersamaan. Semua siapapun mau niat baik bergaul, mau niat baik bersilaturahmi, kita terima. Kita nggak melihat warna. Selagi dia itu niat baik, mau diajak positif bersama-sama, ayo kita rangkul. Di sini ada dari RT 1 di Gang 5, di sini alhamdulillah mewakili ada RT 1, ada LMK dari Gang 5. Terus dari Mataram alhamdulillah ada juga. Di sini ada saudara Mul, ada saudara Bang Oim, ada Didit, ada Agustari, ada Tatang. Terus dari Gang 7 ya alhamdulillah Gang 7 juga. Dari Gang 8 mungkin di Gang 8 diwakili oleh Bang Do. Terus ada Wawak Kusdinar. Dari Selayar pun ada dari Bang Encang. Dari RT 15 pun ada dari Asep. Artinya dari ujung ke ujung alhamdulillah mewakili semua. Mudah-mudahan ini berkembang lagi, artinya akan bertambah nih teman-teman kita ini semua dari RT 1 sampai 15, bahkan ada dari RW 13. Dan lagi ada yang memang 35 tahun bahkan 40 tahun. Saya ketemu tahu saya masih kecil. Dari saya masih kelas 5 atau kelas 6. Dia udah pindah. Baru malam ini ketemu nih Bang Usni. Ini kan suatu rahmat. Artinya ya kalau Allah nggak atur begini, kalau bukan kekuasaan Allah nggak bakal bisa ketemu. Saya ketemu masih kecil, masih kelas 5. Berarti udah 40 tahun nih. 35 tahun nih. Baru ketemu nih Bang Usni. Artinya ya terharu juga. 35 tahun yang dulu saya masih kecil, terus tiba-tiba saya udah dibilang juga saya udah jadi orang tua, masih bisa ketemu. Kan nih nilainya nggak terhingga ya. Ya 35 tahun ini. Terus lagi ada yang namanya Bang Cemong. Walaupun di Gang 7 dulu pindah dari tahun 90-80 ya Bang ya? 89. Baru juga datang sekarang, baru ketemu. Walaupun sering ketemu juga, cuma baru ikut nih, seumur-umur juga baru ikut. Artinya mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan berkah dari Allah yang kita nggak sangka-sangka semua pada ketemu. Dulu saya sama Bang Culan juga, saya ketemu Bang Culan jujur takut. Karena dulu preman, kita jujur terus terang aja. Iya. Enggak, kita bukan rambutnya keribu. Iya. Mungkin aja. Iya, gede. Wah, serem deh pokoknya ngeliat Bang Culan deh. Rambutnya keribu lagi ya. Kayak kita rolis dulu. Nah, iya. Tapi alhamdulillah sekarang imut-imut dengan berjalannya waktu, dengan ini banyak perubahan yang alhamdulillah Bang Culan sekarang yang saya lihat dari kasat mata udah berubah 100%. Bahkan aktif di Alpalah. Yang dulu mungkin semua hampir rata-rata pemabok nih. Saya yakin nih hampir 90% pemabok. Enggak. Tapi alhamdulillah saya lihat ada sedikit perubahan. Bukan sedikit, banyak perubahan dari abang-abang nih. Baik juga dari angkatan. Hal-hal itu udah sedikit udah mulai ditinggalkan. Bahkan sama sekali udah nggak bahkan udah sama sekali enggak. Nah inilah yang kita pengen. Ayo kita jaga pertemuan ini, ayo kita jaga silaturahmi seperti ini. Kalau bisa memang ya selamanya itu. Kali aja mudah-mudahan ya insya Allah ini bisa jadi jariah kita. Kalau kita nggak ada umur, kita kan nggak tahu nih 50, 60, ada 70, kita nggak tahu entah besok entah kapan.
Nah itu mumpung masih sehat, mumpung masih kasih umur panjang, ya seperti inilah yang kita pengen. Karena memang nggak gampang kita mengumpulkan orang seperti ini, banyak begini, yang memang udah punya kehidupan masing-masing, tinggalnya di berjauhan, kadang yang punya beban hidup masing-masing. Beda, saya ngerasakan 35 tahun yang lalu sama sekarang beda. Kalau dulu bertemu fisik, hati juga bertemu. Kalau sekarang fisik bertemu, tapi hati masih masing-masing nih. Ada pikirin anak, ada telepon kerjaan, ada yang ini, macam-macam deh. Artinya, ya manfaatinlah kesempatan ini sebaik mungkin. Kalau bisa jangan sampai di sini aja. Mungkin kita terus berlanjut. Insya Allah nanti kita emang ada pengajian abdi tisom. Insya Allah juga dari olahraga juga dari Mas Caca, dari Bang Wawa kita ada tenis meja. Insya Allah nanti kita coba pengen lanjutin lagi. Ini buat sarana wadah, satu silaturahmi, olahraga, juga buat mengisi rohani, pengajian rohani tapi silaturahmi juga. Nah itu. Jadi pesan saya sekali lagi, ada permasalahan masa lalu, baik pribadi, baik golongan itu udah dihapus, udah ilangin. Sekarang kita lihat ke depannya, kita udah mau pulang nih 50, udah pada mau pulang, udah kita pikirin baik-baik aja. Teman yang begini kita terimain aja, teman yang begini kita terimain aja. Emang udah begitu sifatnya. Jadi jangan masalah begini gede-gedein. Teman ada yang begini, emang udah begitu sifatnya, terima aja udah, kita senyum aja udah, kita jalannya barbar. Yang penting gimana kita bisa kasih kebaikan. Dia punya kesusahan, kesulitan, kita bisa bantu, kita bantu. Nggak bisa pakai materi, nggak bisa pakai tenaga, nggak bisa pakai waktu, senyum aja juga dia bisa bantu. Kita dengerin aja juga dia bisa bantu, dia curhat kita dengerin. Artinya di situ. Dan kita pengennya jangan melihat si A begini sih, lihat si B kita hormat, lihat si A kita kecilin. Jangan, semua sama. Mau Adi, mau Misel, ini sama udah. Jangan yang ini dibully, yang ini diangkat-angkat. Semua sama aja udah. Karena mungkin mereka mengumpul gini juga, mungkin mereka punya beban hidup. Mungkin dengan ngumpulnya di sini, insya Allah dia jadi beban hidupnya jadi berkurang, pikirannya jadi tenang. Itu kan ibadah yang tinggi, gitu. Jadi boleh bercanda boleh, tapi jangan sampai ngerendahin banget orang, gitu. Teman kita lulusan apa, udah kita hormatin, kita hargain selagi dia punya niat baik, mau berteman, bersilaturahmi, kita terima. Biasanya orang kalau teman lagi susah didatengin pada kabur, tapi kalau temen lagi seneng nyamperin. Saudara orang di gunung aja ngaku jadi saudara. Itu biasa dunia seperti itu. Orang lagi susah, saudara nggak ngaku tuh. Nah, coba kita rubah seperti itu. Artinya mau dia seneng, mau dia susah, mau dia bahagia, mau dia ketawa, nangis, ayo kita terima. Kali aja dengan adanya kita, dia merasa jadi tenang, nyaman, itu ibadah yang tinggi tuh. Ibadahnya yang tinggi, insya Allah jadi jariah kita. Jadi udah semua pandang sama, nggak ada yang rendah, nggak ada kaya, nggak ada yang miskin, nggak ada yang bodoh, nggak ada yang pintar. Kita sama, selagi dia baik, dia mau berteman, ngajak kebaikan, ayo kita rangkul semuanya. Itu aja sih. Jadi kedepannya mudah-mudahan jangan sampai di sini aja, kalau perlu ditingkatin. Apaan aja? Pengen yang berbuat baik dulu, karena kita udah mau pulang nih 50 tahun. Gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, siapapun, baik yang bicara, baik pun yang tidak bicara, cuma mendengarkan, saya ucapkan terima kasih. Habis ini kita langsung acara lomba remi. Yang ikut silakan udah ke pojok, tapi acaranya di bawah, ya. Jadi